Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, bersyukur kepada Allah sampai dengan hari ini kita masih banyak sekali diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi umat Rasulullah yang selalu pandai bersyukur. Minimal dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Dengan syukur yang senantiasa kita panjatkan, mudah-mudahan Allah memberikan tambahan nikmatnya kepada kita semuanya. Bersalawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumil kiamah. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, tidak henti-hentinya khatib selalu berwasiat kepada diri khatib secara pribadi dan kepada seluruh jamaah untuk senantiasa meningkatkan kuantitas, meningkatkan jumlah dan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa di dalam arti menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah dan berkomitmen sepenuh hati untuk meninggalkan seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, hari ini kita sudah memasuki 10 hari kedua di bulan suci Ramadan. Maka jamaah yang berbahagia, kita perlu meningkatkan, kita perlu memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu berlomba-lomba di dalam kebaikan. Kita perlu berlomba-lomba. Kita perlu fastabiqul khairat. Jamaah yang berbahagia, Allah tidak hanya sekedar memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik, tetapi Allah memerintahkan fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Makna berlomba-lomba tentu lebih luas daripada sekedar berbuat baik. Kalau berlomba, maka kemudian kita menyiapkan segala sesuatunya bahkan sebelum Ramadan, agar kemudian amalan yang kita lakukan bisa maksimal dan bisa banyak. Jamaah yang berbahagia, lalu apa yang perlu kita lombakan di bulan Ramadan ini atau memasuki 10 hari kedua di bulan suci Ramadan? Yang pertama adalah salat malam di bulan Ramadan atau salat tarawih di bulan suci Ramadan. Ini sejalan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddamat min dhanbi." Barang siapa yang qiyam Ramadan, barang siapa yang salat malam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni seluruh dosa yang telah kita lakukan setahun yang lalu. Jamaah yang berbahagia, dosa kita tentu sangat banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada di antara kita yang sering melalaikan salat maupun sering bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan tarawih yang kita lakukan, dengan witir yang kita lakukan, dengan tahajud yang kita lakukan di bulan suci Ramadan atau paling tidak di sisa Ramadan ini, Allah memberikan pengampunan terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Jangan sampai malam-malam itu kita sia-sia. Malam sekedar kita gunakan untuk tidur, tidak kita gunakan untuk qiyamul lail. Jamaah yang berbahagia, lalu yang kedua, apa yang perlu kita lombakan di bulan suci Ramadan ini? Yang kedua adalah tadarus Al-Quran, tilawah Al-Quran, banyak membaca Al-Quran. Kenapa kemudian kita perlu banyak membaca Al-Quran?
Karena di dalam hadis dijelaskan, barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dibalas 10 kali lipat. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jamaah yang berbahagia, Ramadan juga disebut sebagai bulan Al-Quran. Maka kita harus mengupayakan khatam di bulan Ramadan ini. Ada yang memiliki target khatam 1 kali, ada yang memiliki target khatam 2 kali, dan seterusnya. Jangan sampai di bulan Ramadan ini kita tidak pernah menyentuh Al-Quran, tidak pernah membaca Al-Quran, padahal keutamaannya begitu luar biasa sekali jamaah sekalian. Saat kita membaca satu huruf di dalam Al-Quran, Allah akan memberikannya 10 kebaikan atau 10 pahala. Dan dalam hadis tadi dijelaskan, Allah tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Maka ketika kita membaca alif lam mim itu sudah 30 kebaikan atau 30 pahala. Membaca Al-Quran adalah amalan yang paling mudah yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan. Tidak memerlukan kekuatan fisik, tidak memerlukan harta, cukup dengan membaca Al-Quran. Cukup kita sediakan waktu untuk membaca ayat suci Al-Quran. Jemaah yang berbahagia, kita perlu mengisi malam-malam di bulan suci Ramadan ini dengan perbuatan-perbuatan baik. Kenapa? Di dalam surat yang sudah kita hafal sejak kecil, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin, ila akhirih. Jemaah yang berbahagia, di bulan suci Ramadan ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kalau kita hitung lebih dari 80 tahun jamaah sekalian. Maka ketika kita sedang berbuat baik, ketika kita sedang qiyamul lail, ketika kita sedang membaca ayat suci Al-Quran, ternyata malam itu adalah malam Lailatul Qadar, maka kita sudah dicatat oleh Allah sedang melakukan kebaikan selama lebih daripada 1000 bulan. Sebaliknya menurut sebagian ulama, ketika kita melakukan perbuatan buruk, ternyata yang kita lakukan pada waktu itu adalah malam Lailatul Qadar, maka itu juga dicatat sebagai perbuatan buruk yang lebih buruk daripada 1000 bulan. Jamaah yang berbahagia, memang ada beberapa hadis yang menjelaskan malam Lailatul Qadar letaknya di 10 hari terakhir atau di malam-malam ganjil, tapi tidak ada kepastian. Maka kemudian itu hanya sebagai ciri-ciri. Maka yang perlu kita lakukan adalah kita harus menghidupkan malam-malam di bulan suci Ramadan dengan perbuatan-perbuatan baik. Mudah-mudahan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena kita tidak bisa pastikan malam ganjil kapan. Kita tidak bisa pastikan 10 malam terakhir. Maka apa caranya? Maka kita harus menghidupkan setiap malam. Jangan setelah berbuka kemudian kita tidur sampai kemudian sahur. Malam-malam Ramadan berlalu begitu saja. Jemaah yang berbahagia, yang terakhir apa yang perlu kita lombakan di bulan suci Ramadan? Yang terakhir adalah banyak berinfak kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Allah mencintai orang-orang yang selalu berinfak di jalan Allah, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Jamaah yang berbahagia, kita perlu isi kotak infak masjid. Kita perlu membantu saudara-saudara kita yang kesusahan. Jangan sampai ada tetangga kita, saudara-saudara kita yang tidak bisa makan di bulan Ramadan, tidak bisa membeli baju lebaran dan lain sebagainya. Maka kita perlu berinfak. Kita harus menyisihkan sebagian rezeki kita untuk berbagi takjil. Maka di dalam hadis juga dijelaskan keutamaan berbagi takjil, berbagi makanan berbuka puasa. Barang siapa yang memberikan makanan berbuka puasa
kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala sama dengan orang yang berpuasa. Maka ketika ada di antara kita yang berbagi makanan di masjid untuk berbuka puasa, maka siapa yang memakan makanan dari kita, maka kita akan mendapatkan pahala dari orang yang berpuasa tadi, dengan catatan Allah tidak mengurangi pahala orang yang berbuka tadi. Maka jamaah yang berbahagia, berinfak ini tidak hanya waktu kita ada saja, tapi fisarra'i wa dharra, saat kita mampu atau saat kita berada, maupun di saat kita sempit, kita juga perlu berusaha, berkomitmen untuk berinfak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, inilah khutbah yang singkat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita bisa memperoleh malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita bisa berinfak dengan infak yang terbaik. Mudah-mudahan kita juga bisa menghantamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Fa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma barik lana fi Ramadan, Allahumma barik lana fi Ramadan, Allahumma barik lana fi Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hakim shalah.